Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan mengerjakan latihan soal terkait rangkaian searah part kedua. Jadi, di soal pertama ini dikatakan bahwa sebuah aki memiliki GGL 12 volt. GGL itu simbolnya seperti ini. Sebenarnya GGL sama tegangan itu sama ya. Jadi bisa kayak gini atau bisa V. Dan hambatan dalam 0,1 ohm. R-nya adalah 0,1 ohm. Arusnya 10 ampere. Arus 10 ampere. Kemudian yang ditanyakan adalah tegangan cepit. Di sini tegangan cepit itu adalah V. Jadi kalau GGL lebih sering ditulisnya bentuknya kayak kayak gini. Nah, untuk menentukan GGL atau tegangan itu kita bisa menggunakan rumus V sama dengan tegangan dikurangi I kali R. Nah, kalau gitu berarti kita bisa langsung jawab ya. V-nya adalah yang dicari, GGL-nya 12, I-nya adalah 10, R-nya adalah 10 pangkat min 1. Maka V sama dengan 12 dikurangi 10 pangkat 0. V sama dengan 12 dikurangi 1. V sama dengan 11 volt. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini kan kita harus mencari pernyataan yang benar ya. Berarti kita harus hitung keseluruhan dulu biar tahu pernyataan mana yang benar. Pertama kita hitung dulu hambatan totalnya kali ya. Oke, kita cek dulu hambatan totalnya. Ini bisa kita seri, berarti R12 itu adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8 ohm. Lalu yang bawah juga R345 itu tinggal kita tambah sama dengan 6 ohm, maka nanti bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sudah jadi satu ya mereka ya. Oke, ini R12, ini R345. Oke, kemudian hubungan antar keduanya itu adalah paralel, berarti kita bisa tulis R total sama dengan 1/R12 ditambah 1/R345 menjadi 1/8 ditambah 1/6. Kita samakan penyebutnya menjadi 24, berarti ini 3, ini 4. Seperti ini, maka nanti didapatkan RT sama dengan dibalik ya, 24 dibagi 7 ohm. Itu adalah hambatan total. Artinya opsi A itu salah. Atau kita tandai aja. Opsi A salah. Kemudian arus yang mengalir pada rangkaian. Oke, kita cari arus rangkaian. Arus rangkaian bisa didapatkan dari rumus V sama dengan I dikali R total. Berarti kalau kamu mau cari I, V dibagi R total, V-nya adalah 24. R totalnya adalah 24 dibagi 7 atau 24 dikali 7 per 24. Coret-coret hasilnya 7 I. Yang ditanyakan arus ya, berarti 7 ampere. Maka jawaban yang B itu juga salah. Selanjutnya kita harus untuk opsi C, D itu kita harus menghitung arusnya dulu. Oke, di sini yang C arus yang mengalir pada R1 sama besar arus yang mengalir pada R4. Kita coba dulu. Tadi kita kan udah dapat I total atau I rangkaian. I rangkaian itu kan berarti ketika bentuknya sudah kita paralelkan ya, menjadi seperti ini ya. Ini kan R total atau RP. Oke, kalau I total kita sudah dapat, berarti ketika rangkaiannya dari yang menjadi satu mau diubah itu kan menjadi paralel seperti ini. Artinya apa? Artinya berarti kalau yang paralel itu V-nya sama.
kita harus cari V paralel tersebut. Jadi buat cari V paralel itu didapatkan rumus I dikali R. R-nya R paralel, berarti I-nya kita akan gunakan sebentar. Jadi kita kan sudah dapat rangkaian total kan yang seperti ini. Ini tuh punya I total sama dengan 7 ampere. Kemudian kita mau cari R1 sama R4. Nah, untuk mengubah sebelum rangkaian ini menjadi seri seperti ini, rangkaiannya kan membentuk paralel ya. Seperti ini. Nah, ketika paralel maka V-nya itu sama. Artinya V yang tercatat 24 volt pada rangkaian ini itu akan sama dengan V12 dan juga V345. Paham ya? Oke. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu berarti kita bisa hitung I-nya. I dari tak tulis di sini ya. Kita bisa hitung ini R12, ini R345. Kita mau menghitung I pada R1. Berarti I1 itu rumusnya adalah V per R. Nah, V-nya kita pakai yang ini. Berarti pada hambatan yang 12 berarti 24. Kemudian R-nya tadi kan hubungannya R itu masih gabungan 12. Berarti kita menggunakan R12. Nilainya berapa? Nilainya 8 sama dengan 3 ampere. Nah, terus kita kan mau membandingkan dengan I pada hambatan 4 atau I4. I4 rumusnya sama V dibagi R. Nah, V-nya itu kita gunakan yang 345. R-nya juga kita gunakan 345. Berarti 24 dibagi R345 itu tadi 6. Berarti 4 ampere. Artinya apa? Artinya untuk opsi C itu dikatakan bahwa I1 sama besar dengan I4. Benar nggak? Salah ya. Berarti yang opsi C itu juga salah. Oke, kita coret. Lalu kita buktikan lagi untuk yang D. Yang D itu arus yang mengalir pada I2 lebih besar daripada I5. Oke, sekarang kita hitung V sama dengan kita hitung I-nya ya. Berarti kalau I2 sama dengan V dibagi R. I2 tadi kan seperti ini. Nah, V-nya kita gunakan yang V12 ya. Berarti 24 dibagi R12 berarti berapa? R12 itu 4 tambah 4 ya, berarti 8 sama dengan 3 ampere. Kemudian I5 itu adalah V345 dibagi R345. Sama aja kayak yang atas ya. 24 dibagi 6 sama dengan 4 ampere. Apakah I2 lebih besar daripada I5? Jawabannya tidak. Artinya opsi D itu salah. Jangan conteng di situ deh, sini aja ya. D itu salah. Oke, maka sebenarnya kita bisa simpulkan jawaban yang terakhir itu adalah yang benar. Tapi mari kita buktikan terlebih dahulu. Opsi E dikatakan bahwa tegangan pada yang kedua itu lebih besar daripada tegangan yang ketiga. Oke. Maka kita cari dulu. Tadi kan bentuk terakhirnya seperti ini. Ini R12, R345. Oke. Untuk mencari V2, sebelumnya tadi kan kita sudah tahu bahwa ada beberapa notes ya. Yang pertama, V sama dengan V12 sama dengan V345 dengan nilai 24 volt. Kemudian I1 sama I2 itu sama-sama dengan nilai 3 ampere. Lalu I3 itu sama dengan I4 sama dengan I5
dengan nilai 4 ampere. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kita hitung I di sini, secara otomatis I1 sama I2 itu akan sama. Karena kalau seri, ini kan seri ya, hubungan antara rangkaian 1 dengan rangkaian pada hambatan 1 sama hambatan 2 itu seri. Kalau seri itu I-nya sama. Kalau paralel, V-nya yang sama. Oke, berarti data-data ini tuh kita udah tahu. Terus kita hitung sekarang tegangan pada hambatan yang kedua. Rumusnya I2 kali R2. I2 itu berarti 3 ampere, R2-nya berarti 4 ya. Sama dengan 12 volt. Lalu V3, I3 dikali R3. I3 itu adalah 4, R3 adalah 2. Jadi 8 volt. Kemudian kita cek apakah V2 kan 12 lebih besar daripada V3. Benar ya? Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E.